Kemungkinan tahun depan tidak ada cukai nggak naik. Kenaikan tarif cukai. Nah, kalau ternyata umpamanya sekarang kita asumsikan tarif cukai umpamanya naik gitu. Otomatis harga naik, ya kan. Nah, harga naik, produsen rokok legal ini kan jadi tidak mampu diserap oleh pasar. Iya. Nah, tentunya harapan produk kedepannya pasti suram. Kalau itu sih nggak ada cukai, memang tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan penerimaan. Mau dibawa kemana produsen tembakau kita? Oke. Pertama, jangka pendek itu kita ke penerimaan dan tenaga kerja. Terus jangka menengahnya tenaga kerja. Jangka panjangnya adalah kesehatan nomor 1. Saya pengen disclaimer dulu bahwa kami ini tidak dalam rangka meniadakan atau menafikan tentang kesehatan atau tentang tenaga kerja dan yang lain-lain. Halo, selamat siang Sobat Expose Indonesia. Senang sekali saya Kak Yuniati kembali membersamai rekan-rekan semuanya Sobat Expose yang ada di rumah atau sedang dimanapun berada dalam podcast interaktif Solo Pos Media Group. Kali ini kita kembali kedatangan Bea Cukai Surakarta bersama Pemda Karanganyar. Dan kita akan bahas sesuatu yang penting, pasti penting ya kalau ada Bea Cukai Surakarta mampir ke Solo Pos. Kita akan membahas mengenai petani, industri tembakau, dan juga penerimaan negara. Dan oleh karena itu ada dua narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Pak Ismail Fahmi atau Pak Ive. Beliau Kasubag Umum Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ika. Sehat nggak Pak? Tambah gemuk di Solo. Oh, alhamdulillah. Berarti makanannya enak-enak ya? Enak dan murah. Enak dan murah. Ya. Oke, dan narasumber kedua kami yakni Pak Tahrudin atau Pak Taka biasa dipanggil. Beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ika. Sehat juga nggih Pak? Alhamdulillah, pangestu Bu. Alhamdulillah. Kalau Pak Taka kayaknya Solo asli. Iya. Oh, karena ada pangestunipun. Kelihatan ya dari sapaannya. Solo coret, Mbak. Solo coret. Oh, Solo coret ya. Solo coret. Solo coret, baiklah. Saya tertipu ternyata ya, saudara-saudara. Ya Pak, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan petani, industri tembakau, dan juga penerimaan negara gitu. Yeah. Nah, saya langsung aja nih, selama ini nih Pak, bagaimana sih peran industri tembakau terhadap penerimaan negara gitu? Pak Ive? Boleh, kalau kita anggap Indonesia sebagai rumah tangga, di mana rumah tangga itu butuh penerimaan dan nanti akan dipakai untuk apa? Untuk pengeluaran. Nah, industri hasil tembakau itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Oh, oke. Sebagai contoh ya, 2025 ini kita membutuhkan 3.600 triliun. Kita sederhanakan angkanya ya. 3.600 triliun. Dari penerimaan cuma 3.000-an triliun. Jadi nanti ada hutang tuh. 600 triliun. Nah, dari mana 3.000 triliun itu? Itu dari pajak 2.400 triliun, dari PNBP. PNBP itu kalau teman-teman bikin SIM, kan ada tuh bayar penerimaan negara bukan pajak gitu. Dan lain-lain lah, itu sekitar berapa triliun. Nah, dari 3.000-an triliun itu di mana cukai HT-nya, cukai rokoknya itu 230 triliun. Oh, cukup besar ya itu perannya sekitar 8-9%. Nah, ini kan sesuatu yang sangat signifikan kalau dalam bahasa akuntansi. Iya. Sekitar 9% dari total penerimaan itu dari cukai hasil tembakau. Jadi kalau industri hasil tembakau itu ada sedikit goncangan, hasil panen tembakau yang tidak bagus, kemudian ada kenaikan tarif cukai atau ada penurunan tarif cukai, itu sangat mempengaruhi penerimaan negara yang untuk tahun itu, gitu Mbak. Memang sebesar itu ya Pak ya, sangat besar perannya untuk. Nah, lalu kontribusi untuk pendapatan negara itu seberapa besar? Kalau kontribusinya tadi disampaikan Mbak ya, jadi 8%. Tapi di tahun 2024 capaian kemarin itu sekitar 10% lebih. Jadi tahun 2024 itu APBN kita itu pemasukan kita itu ada sekitar 2,9
2,9, 2,8. Nah, 1,9 itu dari pajak dan biaya masuk. 1,9 dari pajak. Nah, bea cukai sendiri menyumbang 300 triliun. Oke. Dari 300 triliun itu adalah 226 itu berasal dari cukai. Di antaranya adalah cukai tembakau, itu sekitar 216. Terus 9% dari cukai MMEA. Jadi, Minuman alkohol. Minuman keras lah bahasa kita. Terus 1,41 miliar dari EA. Oke. Nah, jadi kelihatan sekali kan angka 216 dari 2.800 sekian capaiannya. Jadi sekitar 11, berapa persen lah itu capaian yang kita kumpulkan di tahun 2024. Nah, ini semua dipakai untuk pembangunan, infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Dan sosial juga ada ya Pak ya? Iya. Dan bansos. Iya, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sebesar itu ternyata peran dan juga kontribusinya. Nah, tapi sejauh ini tantangannya sebesar apa sih Pak? Apakah mudah juga nih ya untuk mengelola dan lainnya? Nah, apa atau tantangannya seperti apa? Ini menarik sekali nih terkait dengan industri hasil tembakau tantangannya. Jadi fiskal itu kan alat negara untuk mengatur perpajakan. Cukai itu adalah bagian dari alat fiskal dalam bentuk pajak yang dipungut dari barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, hasil tembakau adalah barang yang punya karakteristik tertentu, yaitu salah satunya membatasi konsumsi, pengendalian produksi gitu kan, supaya efek negatifnya tidak terlalu lebar terhadap masyarakat. ya kan, kepada masyarakat. Tantangannya kita fokus ke peningkatan penerimaan negara atau fokus ke kesehatan. Itu dua hal yang dilematis ya Pak ya. Bagaikan makan buah si malakama. Nah, karena kemarin lagi viral nih di media ya. Menteri kita yang baru, Menteri Keuangan yang baru Pak Bubaya kan menyampaikan kemungkinan tahun depan tidak ada kenaikan tarif cukai. Wah, itu karangan bunga ke kantor Kementerian Keuangan tuh banyak banget. Dari mana coba? Dari pengusaha. Pengusaha pabrik rokok, dari beberapa ya mungkin petani tembakau juga yang merasakan sisi positif dari tidak naiknya tarif. Sekarang dari sisi lain, siapa yang sedih atau siapa yang merasa, waduh tantangannya semakin berat? Ya, beberapa Kementerian Kesehatan dan beberapa LSM yang bergerak di bidang kesehatan dan anak. Kenapa? Karena alat fiskal berupa cukai itu memang tujuan awalnya adalah untuk menekan produksi dan membatasi konsumsi. Benar. Kalau tarifnya tidak naik, berarti konsumsinya naik dong. Nah, ini tantangan nih, Mbak Eka. Tantangan kita di bidang industri hasil tembakau. Mau dibawa kemana industri hasil tembakau itu? Mau dibawa untuk pembatasan dalam rangka kesehatan atau untuk penerimaan negara dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri. Nah, monggo mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan memang harus antara dua ini harus seimbang, Mbak Ika. Dan Bea Cukai Surakarta tentunya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat ya dalam dua hal ini yang membingungkan ini. Ada persepsi yang salah yang coba kami terangkan sekarang. Bea Cukai tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Bea Cukai adalah instansi yang mengeksekusi kebijakan. Tarif cukai itu tidak ditentukan oleh Bea Cukai, tetapi ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dan ketika menerapkan atau menaikkan atau tidak menaikkan tarif cukai ini, BKF itu atas persetujuan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, gitu, untuk meramu rumusan ini mau naik atau tidak. Kalau mau naik berapa persen atau mau turun berapa persen. Kalau ini sudah ditetapkan, baru Bea Cukai dikasih tahu, Pak Bea Cukai,
ini tidak naik, Pak Bea Cukai ini naik, silakan dieksekusi gitu. Begitu ya, Pak. Saya tambahin mungkin ya. Iya. Itu terkait dengan tadi pembatasan karena faktor kesehatan. Akhirnya kan banyak produsen-produsen yang mencoba untuk diversifikasi produk ya. Betul. Itu ada perluasan ya. Rokok mungkin dari tembakau cuma diambil saripatinya itu. Yang sekarang banyak dikonsumsi teman-teman itu ya vape atau HPTL ya. Rokok elektrik. Hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah itu kan karena memang secara tarif cukai itu kan memang masih rendah ya. Masih belum seperti tembakau konvensional. Yang jelas ini juga kalau semakin tinggi ini dikonsumsi, yang jelas akhirnya akan mengalahkan konsumsi daripada rokok konvensional. Menggerus pendapatan dari sektor cukai rokok konvensional juga satu tantangan. Ada banyak ya. Kami itu juga patut kita waspadai juga dengan semakin tingginya tarif cukai. Otomatis banyak pengusaha-pengusaha yang memilih jalan pintas. Dengan ilegal deh. Dari tarif yang bagaimana caranya biar keuntungan tetap ada, tapi bukan pengusaha-pengusaha yang legal. Jadi mereka itu mengambil keuntungan dari kebijakan tarif cukai yang mungkin naik ya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa rokok mereka laku di pasaran, tetap kualitasnya tidak berbeda jauh dengan rokok yang legal, yang membeli pita cukai. Mereka mencoba mencari pasar ya segmen di ekonomi menengah ke bawah lah. Yang penting istilahnya mereka itu kayak tukang-tukang kebun atau tukang-tukang batu. Yang penting habis makan ada yang bisa ngebul. Harga nomor 2, rasa juga nomor 3. Yang penting ada yang bisa untuk saya sekilas ya. Dulu kan saya juga perokok itu. Kalau rasa antara rokok legal dengan ilegal itu hampir 11-12. 11-12 ya. Bagi yang sudah taubat merokok. Bagi yang masih merokok kayak saya tetap beda. Tetap beda. Terutama dari sisi kesehatan. Kita batuk kalau pakai yang ilegal. Dengan segmen pasar yang mungkin tadinya masyarakat itu membeli rokok legal, akhirnya karena memang ekonomi belum berputar sehingga penghasilan mungkin kurang cukup untuk membeli yang legal, akhirnya mereka memperebutkan mencari substitusi. Jadi mereka masyarakat itu yang penting ngebul tadi cari yang murah. Beli rokok-rokok yang beredar di pasaran yang ilegal yang tanpa dilekati pita cukai. Banyak itu yang beredar, ada yang rokok polos. Dan mereka tanpa tahu itu dampaknya luar biasa ya Pak. Ya tadi untuk konsumen. Kesehatan ya, karena tidak diawasi secara tidak ada pendaftaran ke BP POM terhadap produk-produknya, tidak ada quality control karena kan ilegal. Tapi berapa sih gitu kan pertanyaan? Berapa sih rokok ilegal yang beredar sekarang? Nah, survei UGM tahun 2023, survei Universitas Gadjah Mada tahun 2023 itu sekitar 6,8%. Dari total peredaran rokok. Jadi lebih dari separuh ya? Enggak, 6,8. Oh, 6,8. Enggak nyampe 10%. Akhirnya 60-an. Enggak, 6,8%. Survei UGM 2023. 2024 mereka survei lagi itu naik menjadi 9,7%. Sorry, 9,9%. Dan 2025 ini diperkirakan nanti di 11. Kalau lihat ini Mbak Ika, kalau lihat persentase kelihatannya kecil. Tapi kalau kita lihat dari angka triliun, katakanlah begini, realisasi atau target kita 2025 ini kan 230 triliun ya tadi yang cukai rokok ya. 11%-nya berapa? Kan 25 triliun. Itu udah 25 triliun itu besar Mbak Ika. Kenapa? Kita bandingkan lah APBD-nya Kota Solo berapa? 2,2 triliun. Iya. Berapa kali lipat dari 10 APBD kali APBD-nya Solo. Dan di peredaran rokok ilegal berdasarkan surveinya teman-teman UGM. Walaupun di beberapa survei-survei yang lain lebih dari itu ya, tapi kita menggunakan survei UGM lah sebagai contoh. Jadi memang salah satu tantangan tadi, di samping tantangan tentang kebijakan tadi ya, mau ke kesehatan atau mau ke industri,
Tantangan yang kedua ini ya di teknis di lapangan. Banyaknya rokok yang beredar dengan tidak menggunakan pita yang sebenarnya. Bisa polos tanpa pita sama sekali, ada pitanya tapi bekas, ada pitanya tapi palsu. Ada pitanya tapi sebetulnya tidak untuk rokok itu gitu, atau dipakai oleh pabrik lain gitu. Itu salah, ada tantangan lain yang juga dihadapi ya di Solo Raya tentunya. Tapi kalau tadi mungkin belum terjawab ya, pasti teman-teman penasaran regulasi untuk regulasi cukai untuk produk-produk tembakau yang bukan rokok seperti tadi vape atau mungkin HTPL itu seperti apa, Pak? Memang ini kan produk inovasi, sesuatu yang baru-baru aja viral. Baru-baru aja viral kan sekitar tahun 2020 ke atas ya. Kayak saya ini yang perokok, saya mohon maaf ya, saya tidak mengajukan orang merokok, tapi memang saya perokok. Kalau kayak saya yang sudah generasi kolonial ya, kalau yang ini kan milenial, baby boomers, kolonial ini ya rokoknya kan yang konvensional. Kalau yang produk-produk inovasi sih namanya sekarang, yaitu produk-produk HPTL kan, hasil produksi tembakau lainnya itu ya rokok elektrik sih. Rokok elektrik kan ada 3 Mbak. Satu rokok elektrik padat. Rokok elektrik padat itu yang dipakai menggunakan listrik itu ya, yang tetap ngebul, tetap ngebul dan tetap ada batangannya gitu. Itu cukainya itu 3.074 per gram. Masih termasuk inilah, termasuk bukan lagi per batang ya. Tapi per gram. Kalau rokok konvensional kan per batang cukainya. Kalau ini per gram. Itu rokok elektrik padat. Ada lagi rokok elektrik cair. Nah, ada 2 rokok elektrik cair. Yang pertama yang terbuka. Terbuka itu artinya potnya itu, kartridge-nya bisa diisi ulang. Nah, itu murah itu. Cuma Rp532 per mililiter. Per mililiter. Ya, kan jualnya kan cair ya, pakai botol-botol, di situ ada pita cukainya. Kemudian ada lagi rokok elektrik cair yang tertutup, artinya dia sistem kartridge-nya habis buang, bukan isi ulang. Itu mahal itu di 6.392 per mililiter. Ini memang dirasa masih belum optimal, ya. Cukup rendah. Masih rendah karena kontribusinya itu di 2023 itu 1,75 triliun saja. Dari sekitar 200 triliun ya. Itu hanya 1,75. 0,00 gitu. Bahkan di 2025 ini targetnya cuma 2,65 triliun. Dari 230 triliun tadi ya. Cuma 1% kan berarti. Sekitar 1% saja. Nah, ini salah satunya ya karena memang regulasinya kita belum dipersiapkan secara matang gitu. Padahal kalau bicara dampak gimana Pak Taka? Apakah ini mungkin dari Bea Cukai pernah melihat survei dan lainnya gitu, bicara dampak sama saja atau? Ya, kalau dampak kesehatan ya. Dampak kesehatan apa dampak keuangan ini? Ya, dampak kesehatan otomatis ya. Nanti kita akan bertanya ke dampak keuangan dan pendapatan negara. Kalau dampak kesehatan selama ini belum ada sih ya. Belum ada uji klinis namanya. Kalau saya lihat sekilas itu zat-zat yang terkandung dalam rokok itu kan banyak itu racun-racun sih. Ada apa itu namanya arsen atau apa segala macam. Ini mungkin sama ya, kan itu ada tarnya. Ada tar dan tarnya juga di kan cuma sarinya tembakau. Iya. Cuma kalau menurut kenikmatannya, kalau saya itu lihat itu kalau orang melihat rokok elektrik itu ini karena asapnya aja yang banyak itu sebenarnya. Kayak sensasinya. Iya, sensasinya. Jadi kayak kereta api zaman dulu. Lebih mengepul ya. Iya. Kalau kita lihat artikel-artikel di medsos, di media itu tentang apakah ada perbedaan antara rokok konvensional dengan rokok elektrik, beberapa sumber kesehatan sih menyampaikan bahwa sama saja. Karena memang itu sari dari tembakau. Cuma memang kita lihat Mbak Ika, trennya selalu naik tuh, akan terus naik karena konsumen utama dari rokok elektrik adalah generasi muda. Ya. Generasi muda yang nantinya ketika sudah beranjak menuju ke dewasa,
ke setengah tua dan begitunya itu akan ke bawah kan, sehingga akan menggerus rokok konvensional. Nah, efeknya di mana? Efeknya adalah rokok elektrik adalah rokok yang diproduksi oleh mesin. Penyerapan tenaga kerja ada nggak? Ada, tapi sangat lebih minim. dikit ya. Betul. Sedangkan rokok konvensional sebagian besar menggunakan tenaga manusia, kayak SKT, sigaret kretek tangan, kan padat karya. Iya, padat karya. Ketika nanti segmen pasar rokok konvensional dimasuki oleh rokok elektrik ini, yang paling terdampak adalah pengurangan tenaga kerja di industri hasil tembakau, salah satunya itu. Jadi kalau kita bicara soal mungkin pendapatan negara ya Pak ya, dengan adanya diversifikasi dan juga pengembangan pengolahan tembakau ini, menurun apa? Menurun nggak? Kalau kita lihat tadi sepertinya ya memang arahannya akan berkurang ya ketika diversifikasinya lebih banyak. Kecuali nanti ada kebijakan baru lagi. Betul. Tergantung kebijakan apa yang mau kita pilih. Kalau kebijakannya ke pembatasan, jadi cukai dianggap sebagai alat fiskal untuk membatasi konsumsi, kita bikin tarif setinggi-tingginya sehingga penerimaan akan besar. Tetapi kalau ke pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tren industri hasil tembakau yang akan datang ya bisa menjadi besar. Penerimaan negara akan semakin besar, turun malah ya, karena tarifnya kan stagnan ya. Gitu. Kalau selama ini tren konsumsi tembakau tuh mempengaruhi kebijakan cukai di masa depan nggak sih Pak? Jadi itu kan itu tahun berapa? 2020 ada framework tobacco control FTC. Jadi FTC itu adalah langkah mau dibawa kemana produsen tembakau kita. Jadi pertama tahun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dari jangka menengah, jangka pendek itu kita ke penerimaan dan tenaga kerja. Terus jangka menengahnya tenaga kerja. Jangka panjangnya adalah kesehatan nomor 1. Jadi tapi dengan kondisi yang sekarang ini tentunya harus ada perubahan lagi nih, ya kan? Kondisi ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau seandainya ini ya tadi umpamanya tarif terus dinaikkan, itu kan artinya kesehatan menjadi yang prioritas dengan pembatasan tadi, otomatis banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar. Ya kan? Artinya pabrik gulung tikar itu berarti ada PHK beberapa orang. Nah itu kan tentunya harus dipikirkan, tidak serta-merta bahwa kebijakan tarif tinggi itu berarti pendapatan, tidak serta-merta juga kebijakan tarif yang stagnan atau diturunkan itu juga berarti merusak kesehatan gitu. Tapi juga ada dampak lainnya harus dipikirkan, tenaga kerja, sektor pertanian, ya, petani ya cukup banyak. Kan mereka kan kayak di Temanggung itu kan hampir semuanya kan petani tembakau. Lah kalau seandainya tarif itu dinaikkan, sementara produsen hasil tembakau tidak berjalan, otomatis nggak terserap ini. Mau dibawa kemana? Nah ini bertambah lagi pada kesejahteraan lagi. Nah biasanya kalau kesejahteraan masyarakat itu nggak terpenuhi akan meningkatkan angka kriminalitas. Ada pepatah Jawa yang mengatakan pakai pepatah. Asli beneran asli Jawa berarti. Coret. Kalau orang ngelih pikirannya ngalih. Orang lapar pikirannya akan berubah. Ya. Biasanya kalau melihat barang di tengah jalan nggak tertarik, begitu lapar dia yang penting saya makan dulu lah. Mereka jadi akan sejalan juga itu tingkat kriminalitas dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini juga ditopang dengan lapangan kerja yang memadai. Kalau semakin banyak yang bangkrut ini otomatis kan. Contohnya sekarang kemarin kan baru saja Gudang Garam mem-PHK ya. Mem-PHK sekitar ratusan orang. Itu karena kan memang akibat dari tadi tarif yang cukup tinggi kan itu ya. Sehingga pasarnya produknya tidak bisa diserap oleh pasar. Karena produknya tidak diserap oleh pasar, mereka nggak mampu untuk
membayar karyawan. Konsekuensinya adalah PHK adalah jalan yang utama. Nah, itu. Jadi kalau mungkin jangka panjangnya juga perlu dipikirkan. Artinya kalau kesehatan itu menjadi prioritas, akan banyak korban-korban selain kesehatan. Yang di luar itu ya. Mungkin orang sehat, cuma akhirnya Kantongnya nggak sehat. Oke. Atau mungkin ada tantangan lain untuk mencari pendapatan lain dari negara ya selain cukai. Tapi PR-nya Oh iya, itu kalau itu sih nggak ada cukai. Memang tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan penerimaan. Jadi memang diskusi-diskusi akhir-akhir ini adalah bagaimana kita itu mengurangi hutang kan. Hutang 2025 kita itu kan sudah sangat tinggi. Iya. Bagaimana mengurangi hutang? Salah satunya adalah salah duanya pertama efisiensi anggaran. Iya. Kan udah terkenal Besar-besaran banget ya. tuh besar-besaran efisiensi anggaran. Yang kedua ya meningkatkan penerimaan negara, baik dalam intensifikasi, artinya wajib pajak yang sudah ada kita teliti lagi apakah sudah sesuai pembayarannya, atau ekstensifikasi, menambah wajib pajak baru yang kira-kira pada sembunyi ini. yang Gitu. belum tersentuh ya Pak ya. Tapi menarik sekali siapa yang disampaikan Pak Pak Taka. Taka ya, terkait dengan saya pengen disclaimer dulu bahwa kami ini tidak dalam rangka meniadakan atau menafikan tentang kesehatan atau tentang tenaga kerja Ya, dan yang benar. lain-lain. Ini diskusi saja. Iya. Menurut data statistik, tenaga kerja di industri hasil tembakau kan sekitar 5,9 juta yang benar-benar bekerja di situ. Atau sekitar 6 juta lah. Mbak Ika bisa bayangkan ternyata secara statistik 97% tenaga kerja itu, industri hasil tembakau itu wanita. Oke. Berapa coba? Jadi tinggal 3% saja yang laki-laki. Kenapa begitu? Karena ketika tembakau ditanam, yang nanam buruhnya Iya, wanita. perempuan. Ketika sudah dewasa, mau dipetik daunnya, buruh petiknya wanita. Tukang lintingnya Iya, wanita. juga. Yang ngemas kebanyakan wanita. Laki-lakinya kan di distribusi, di angkut-angkutnya. Nah, kemudian ketika kita mencoba untuk berhitung, wanita itu kan paling susah untuk mengganti pekerjaan di luar itu. Karena Oke. kan agak sempit ya. Tantangan di luarnya cukup Yes. tidak. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Sehingga ketika ada kebijakan menaikkan tarif cukai yang kemungkinan, tidak selalu sih, kemungkinan menurunkan produksi, kemudian efeknya, kemudian PHK dan lain-lain, maka bagi industri atau bagi ketenaga kerjaan, wanitalah yang paling Berdampak. beresiko Dan beresiko. untuk dikenakan PHK. Oke. Saya ingin membangun jiwanya Mbak Ika sebagai wanita ini. Paling rentan ya ternyata Paling kalau rentan. dilihat dari berdasarkan data ternyata perempuan Data tenaga data- kerja nggih, kalau bukan data konsumen. Kalau data konsumen tetap laki-laki sebagai konsumen terbesar rokok. Saya pikir memang dalam forum ini dari awal aja udah tadi dibilang gitu bahwa ini si malakama. Tadi kan dengan Betul. disclaimer bahwa ini bukan berarti kita menafikan isu kesehatan gitu. Yes. Tapi ternyata industri tembakau sebesar itu gitu menyerap tenaga kerja dan perempuan semuanya. Betul. Dan resikonya kalau mereka nggak tadi ketika ada PHK dan lainnya tidak pilihan lainnya sangat sempit Sangat gitu ya. sempit. Apalagi di dunia ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Itu Mbak Ika. Lalu selanjutnya kira-kira ada nggak ya Pak ya strategi yang mungkin bisa diterapkan pemerintah gitu untuk menjaga penerimaan negara dari cukai tembakau gitu? Saya dulu ya. Boleh. Yang pertama memang kita coba ramu sesuaikan tarif cukai. Oke. Mungkin kalau secara sederhana menurunkan tarif cukai bisa mengurangi penerimaan. Tetapi jangan salah, menurunkan tarif cukai meningkatkan produksi kan, meningkatkan konsumen kan harganya nggak naik, Iya. jadi konsumennya tetap atau paling tidak naik, sehingga produksi juga naik. Produksi naik, cukainya jadi ikut naik. Ini salah satunya. Kalau memang industri menjadi pilihan. Kalau mau ke kesehatan juga nggak apa-apa. Tapi itu pilihan yang pertama, strateginya kita ramu ini mungkin tarif cukainya mau dibawa kemana nih? Mau dinaikin atau mau diturunin atau mau tetap? Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini
tadi 11% peredaran rokok ilegal. Harus kita ini Kan ada ya, potensi loss selesaikan. penerimaan sekitar 30-an triliun ya Iya. setahun menurut data dari survei UGM. Ini yang kita harus kita harus atensi, paling tidak kegiatan-kegiatan gempur rokok ilegal, edukasi kepada masyarakat, penindakan terhadap pelanggar-pelanggar supaya ada efek jera, itu harus lebih ditingkatkan. Nah, dan ini kan kami sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun kota di Solo Raya, dan alhamdulillah efeknya agak lumayan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga tadi yang tadi kita diskusikan, bagaimana kita mungkin mengembangkan produksi yang tidak dalam bentuk rokok konvensional, rokok yang inovatif ya. Saya kalau bilang rokok inovatif jadi kayak ini ya, kurang mementingkan kesehatan. Yang dengan rokok dengan diversifikasi lain Betul, tadi ya. rokok dengan mungkin proses produksi yang berbeda sehingga efisien dari sisi produksi gitu-gitu ya. Dan itu sekarang kayaknya sudah mulai merebut segmen anak-anak muda Indonesia. Kalau Mbak Ika dan Pak Taka melihat di data media itu, bahkan Indonesia merupakan negara yang peringkat pertama konsumen rokok elektronik, elektrik ya. Rokok elektrik itu, termasuk negara yang paling besar mengonsumsi rokok elektrik. Yang kedua Swiss, yang ketiga Amerika. Nah, gitu Mbak. Jadi kalau misal itu mungkin bisa ditangkap sebagai peluang baru, bisa ya pengembangannya di diversifikasi itu ya Pak. Betul, karena segmennya kan anak muda, dan anak muda ini kan sekarang populasi tertinggi di Indonesia kan anak muda. Nah kalau tadi ada simalakama, ada dua fakta yang memang itu sama-sama penting ya, soal perekonomian dan pembangunan, industri, kemudian juga kesehatan. Nah kira-kira ada nggak sih Pak peluang gitu bagi industri tembakau ini beralih ke sektor lain gitu, jika tekanan regulasi nanti semakin terus besar gitu? Peluangnya sangat tinggi Mbak. Contoh kita ambil contoh ini ya, untuk ini bukan rokok ini. Iya. Mbak Ika mungkin kenal dengan perusahaan orang tua. Dulu dia terkenal dengan produknya jenggot. Iya. Iya, jadi dengan MMA. Sekarang karena mungkin tingkat regulasinya juga semakin ini ya, akhirnya mereka beralih ke produk-produk makanan. Kayak ada beberapa merek lah, merek makan maupun minuman, termasuk snack kaleng itu yang kita beli kalau lebaran itu kan. Saya nggak mau menyebut merek nanti Pak. Nanti promosi ya. Promosi. Jadi ada beberapa seperti itu. Jadi peluangnya mereka itu sebenarnya apalagi dengan kekuatan modal ya. Kayak ini di Kediri itu kan Gudang Garam kan sudah mencoba untuk beralih ke transportasi ya. Dia membangun bandara baru, bandara itu. Itu kan 100% dari swasta. Nah, mereka mencoba untuk menghidupkan ekonomi dari dari sektor transportasi. Walaupun sampai sekarang mungkin belum ini ya, karena memang regulasinya belum jalan. Sebenarnya banyak peluang. Mungkin juga di bidang kesehatan kayak perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk membuat rumah sakit ada juga di bidang lainnya lah. Itu sebenarnya peluangnya sangat tinggi karena sebenarnya usaha itu ya mereka sudah punya market, sudah punya brand gitu kan ya. Tinggal bagaimana mereka mencoba peluang lain. Kalau memang regulasi di bidang cukainya tidak memungkinkan untuk berkembang lebih jauh gitu ya. Atau ini Pak Taka, tetap masih di bidang pertembakauan, kan? Tetapi sebetulnya yang paling menakutkan di rokok itu kan tar dan nikotin. Tar itu terkait dengan zat yang beracun, nikotin itu kan zat penenang ya, yang tapi dia efek datuk ya, bahasa ini apa sih? Nyandu ya. Jadi ada. Sehingga kemungkinan, maksud saya, di masa depan bagaimana kemajuan teknologi itu dapat dimanfaatkan oleh industri hasil tembakau sehingga tar nikotinnya semakin rendah ya, jadi semakin turun akhirnya. Sehingga dari sisi kesehatan semakin berkurang efek negatifnya. Kan namanya juga
tembakau itu masih tetap ada, cuma bagaimana mengurangi kandungan tar dan nikotinnya, ya kan, supaya Tambah sehat. Rokok tapi sehat. tidak terlalu sehat tapi tidak terlalu Iya. menyakitkan. Dampaknya bisa Dampaknya lebih tidak ditekan terlalu ya. besar dari sisi Mungkin itu. rokok herbal itu ya, mungkin alternatif ya. Itu kan sekarang kan banyak tuh rokok herbal ya yang terapi gitu kan. Mungkin bisa dikembangkan juga itu. Jawa Timur banyak itu. Oh, asalkan tetap ini ya, tetap harus mendaftar ya dan Oh, tetap iya. harus jadi rokok yang legal Regulasi gitu. harus tetap Regulasi tetap harus tapi dengan ditaati. Itu rokok herbal itu campuran dari beberapa apa namanya ramuan-ramuan apa tuh, ya. Memang benar sih rasanya juga memang lain. Memang kayak ada rasa jahe, ada rasa ininya. oke. Jadi ketika seorang katakanlah kemarin apa ya mereknya itu untuk menyembuhkan darah tinggi. Rokok Iya, itu. rokok Oh, ada itu, juga. Iya. Jadi, Oke, jadi sebenarnya banyak peluang diversifikasi Banyak. lain ke depan, termasuk salah satunya tadi ketika rokok bukan rokok ya, tembakau tetap akan terus ada, petani pasti akan tetap harus memproduksi, tapi misal mengurangi tarnya dan lainnya, atau mungkin tadi yang rokok herbal gitu ya Pak ya. Karena kalau benar-benar hilang, mungkin kita punya PR besar untuk mengganti pertanian tembakau yang ada di wilayah-wilayah yang sudah sering nanam gitu, dan juga mengganti industri lain gitu ya Pak. Oh iya, banyak yang harus kita ganti. Satu dari sisi pertanian misalkan. Sekarang kan sekitar berapa juta hektar lahan pertanian dipakai untuk pertanian tembakau. Kalau suatu saat regulasi cukai hasil tembakau ini sangat ketat sehingga mempengaruhi ke produksi atau ke konsumsi tembakau, kan petani mau dibawa kemana ini? Iya. Nah, mungkin ada dari Kementerian Pertanian untuk melakukan alih fungsi dari tembakau ke palawija dan sebagainya. Tapi kan ini butuh waktu. Yang kedua juga yang tidak kalah penting Mbak Ika, 230 triliun dari cukai hasil tembakau itu apa nih penggantinya? Iya, Dan itu kalau PR seandainya juga ya. cukai tidak ada. Bukan berarti cukai itu harus ada dan sangat penting. Iya, saat ini iya. Iya. Karena 230 triliun itu bukan angka yang kecil. Iya. Dan sampai saat ini pun belum ditemukan pengganti dari sumber penerimaan dalam bentuk cukai gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan Iya, bersama. benar-benar PR besar banget PR ya Pak besar mengganti kita. angka sebesar itu, dan di belakangnya petani, Betul. ada pekerja gitu. Termasuk ibu-ibu tadi ya, Iya, yang 97% sebagai penyokong tenaga kerja industri hasil tembakau itu. Iya. tadi juga ini ya, tadi kan angkanya tadi capaian di 2024 kan dari 216. Nah, itu kan dari cukai tembakau. Pemerintah sudah dari tahap beberapa tahun sudah mencoba untuk memperluas objek cukai. Yaitu cukai MBDK, minuman dalam kemasan, minum berpemanis dalam kemasan. Oh, iya. Tahun depan, rencana. Juga plastik. Tapi dari beberapa tahun ini belum Terlalu ini ya, belum terlalu karena regulasinya masih belum ini ya. Mau dikenakan bagaimana caranya pengenaan, terus cara pelunasan cukainya bagaimana, itu yang belum diatur. Terus kan apa ya, apakah dikenakan pada industri atau pada konsumen kan gitu. Betul. Nah, itu jadi sudah sebenarnya pemikiran untuk mengganti cukai rokok dengan objek cukai lain ini sudah ada Iya, sebenarnya. betul. Ya, ini Ya, mungkin selalu ditunda lagi, karena memang perdebatannya kan panjang. Minuman berpemanis dalam kemasan itu kan, kalau mbak-mbak senang minuman teh yang botolan itu ya. atau yang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau dipungut? Apakah produk-produk pabrikan besar? Apa termasuk ibu-ibu rumah tangga yang jualan es itu? Iya, Kan dia juga berpemanis juga dan manis di juga. dalam botol plastik. Nah, kan seperti itu. Kan kebijakan industri itu kan harus komprehensif kan, tidak hanya mementingkan satu segmen industri tapi yang lain diabaikan. Nah, termasuk dulu juga ada rencana untuk mengenakan cukai pada produk plastik. Iya. Ya kan, sempat saya dengar dengar. itu di mana Kementerian Lingkungan Hidup yang paling menjadi penyokong utamanya plastik. Karena sampah plastiknya Plastik itu kan bertumpuk. musuh dunia untuk persampahan. Dia tidak bisa diurai. Ya, jadi
Waktu itu sempat bagaimana kalau produk plastik dikenakan cukai sekaligus untuk mengurangi ketergantungan kita kepada cukai rokok, cukai minuman gitu. Tapi sampai sekarang memang akhirnya tetap aja cukai itu ya alkohol, minuman beralkohol sama rokok. Kemungkinan besar tahun depan baru yang berpemanis cukai berpemanis dalam kemasan itu. Gitu. Ya, wacana berpemanis kemasan itu kayaknya udah sejak beberapa 5 tahun yang lalu ya Pak, rame pro kontra gitu. Dan artinya negara sebenarnya sudah selalu berupaya untuk mencari pengembangan untuk yang cukai ya, biar ketergantungan pada rokok ini tidak terus-terusan gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat berarti kira-kira nih ya, seperti penerawangan ya Pak, masa depan industri tembakau itu akan seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat mungkin kebijakan cukai semakin ketat terus dan kondisinya seperti ini. Ya kalau kita lihat kondisi ya Mbak ya, kondisi pasar kan tentunya masa depan ditentukan dengan pemasaran lebih dulu ini. Iya. Masyarakat mampu menyerap apa enggak produsen hasil tembakau ini kan. Nah kalau ternyata umpamanya sekarang kita asumsikan tarif cukai umpamanya naik gitu, otomatis harga naik, ya kan. Nah harga naik berarti produsen rokok ilegal ini kan jadi tidak mampu diserap oleh pasar. Iya. Nah, tentunya harapan produk kedepannya pasti suram. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau seandainya rokok legal ini bisa diserap dengan baik oleh masyarakat, ya seperti yang dulu kita kan pernah jadi booming tuh, pernah rokok itu menjadi idola inilah zaman saya SMA mungkin ya. Idola pergaulan. Beda gaul kalau dia ngerokok. Iya. Jadi pernah seperti itu, kalau saya kurang pede kalau lewat Gadung itu nggak ngerokok, itu kurang pede. Nah, itu kalau mampu diserap oleh pasar jelasnya masih bagus. Masih bagus. Nah, tapi ya kalau lihat contohnya saat tadi Gudang Garam membanggakan, itu kan salah satu produsen terbesar daripada hasil tembakau. Dengan kondisi yang sekarang ini, karena memang banyaknya peredaran rokok ilegal, sehingga produknya tidak mampu diserap oleh pasar. Ya seperti itulah akhirnya PHK. Sedikit demi sedikit ya, tanpa kita ini ya akan menuju ke sesuatu yang tidak kita inginkan kan seperti itu. Artinya tantangan besar sekarang bukan hanya soal regulasi ya, rokok ilegal ini yang juga jadi PR banget. Artinya ketika regulasinya udah oke tapi ilegal terus ada, ini bahkan itu yang mengganggu, malah yang utama ya Pak. Harus berimbang karena peredaran rokok ilegal itu juga dipicu oleh ya ini mohon maaf aja kenaikan tarif yang tinggi. Iya, sehingga ini ya kenaikan tarif yang tinggi tadi membuat harganya juga makin tinggi. Kemarin dijelaskan kan sekian komponen itu sekian itu yang masuk negara saya cuma dapat sekian. Padahal ketika ilegal banyak dampaknya akhirnya tidak terkontrol, mereka tidak berkontribusi juga untuk dana bagi hasil. Tapi ada juga rokok UMKM yang murah ya Pak ya, temannya. Itu tidak terlalu kalau besar murah, juga. malah perlu diatensi dia legal atau ilegal. Oh yang legal katanya ada beberapa yang UMKM legal tapi cukainya emang itu rendah. Iya rendah karena kebanyakan yang UMKM itu adalah SKT. Karena ini yang membuat penerimaan turun kan produk SKM karena nilai cukainya sangat tinggi. Iya kan perbedaannya kan jauh. Setinggi-tingginya rokok golongan 1 untuk SKT itu tidak menyentuh angka 482. Yes. Satu batang. Oke. Tapi serendah-rendahnya SKM itu 1.000. 700 kita 700-an lah. Bedanya sangat tinggi. Jadi kalau satu bungkus saja kan sudah kelihatan itu perbedaannya. Yes. Kalau di tarifnya itu kalau untuk sigaret kretek yang diproduksi dengan tangan, satu batang cukainya itu 480 lah. Kalau semuanya golongan 1. Nah, yang pabrik paling besar. Paling besar. Kemudian pabrik paling besar yang memproduksi sigaret kretek mesin yang menggunakan mesin tanpa ada campur tangan manusia itu 1.200
50-an. Oke. Berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya, Makanya asumsinya ya Pak. ya, Asumsinya itu produksinya golongan 1 semua SKT-nya. Lah sementara yang banyak UKM itu golongan 3. yes, Yang per batangnya itu cuma 220 ya. 220, Ya sekitar itu 220. 212 lah. Iya, iya. Jadi memang meskipun kan kalau di beberapa sosialisasi gitu dengan Bea Cukai Surakarta dikatakan bahwa ketika ilegal itu menawarkan murah, sebenarnya ada nih legal yang juga murah yang produk UMKM. Tapi ternyata ketika bicara soal cukai juga masih termasuk ini ya. Akan rendah repot ya. kalau gini Mbak, ketika dia baru produksi, dia di level pabrik awal, tapi kemudian ketika permintaan semakin banyak, produksinya naik, dia harus naik kelas. Oke. Misalkan kalau pabrik kecil kan dia produksi 4 juta batang. Iya. Begitu dia di level, kalau misalkan permintaan pasar naik, dia kan nanti akan produksinya akan lebih tinggi tahun depan. Ketika sudah di atas 4 juta, dia harus naik kelas ke level sedang. Tarif cukainya juga naik. Iya. Kalau itu pun nanti ternyata pasar menyerap dengan baik, marketing sukses, omset naik gitu ya, sehingga jumlah batangnya, produksinya naik, dia harus naik kelas lagi ke level tinggi atau produsen yang besar, itu juga naik. Jadi kalau mau terus di level harga rendah memang nggak mungkin ya, ketika banyak permintaan ke dia otomatis dia harus naik. Harus naik gitu. Oke. Nah di tengah mungkin ini ya kondisi yang seperti ini, mungkin tantangan soal rokok ilegal banyak, kemudian yang legal juga mengalami tantangan serupa gitu. Apa mungkin upaya yang saat ini dilakukan oleh Bea Cukai Surakarta? Concernnya di mana? Concern kita di ini Mbak, di penindakannya. Penindakannya. Jadi karena memang di ilegal kan kita sudah mengasistensi sama mereka benar-benar mampu untuk menjadi produsen yang legal. Mereka kan kalau yang ini kan butuh pasaran nih. Saya itu dulu di Blitar itu. Jadi ketika saya dapat target ini kayaknya sampai akhir tahun nggak tercapai. Akhirnya saya panggil tuh para perusahaan-perusahaan ini yang kebetulan rokok UMKM tadi golongan 3. Kalau kita isinya golongan 3. Sebenarnya kamu nggak, kalau saya minta kamu tak target sekian, mampu nggak? Mampu. Tapi saya minta tolong, saya juga harus dibantu Pak. Itu tolong sebelah sana itu banyak rokok ilegal, tolong Bapak bantu. Sehingga saya bisa masuk ke situ. Nah itu konsen kita tuh seperti itu. Karena memang kita namanya ilegal kan kucing-kucingan, kita nggak tahu di mana tempat. Kalau kita tahu Bu, ya kita langsung di situ kan. Nah kita tahunya di tempat pemasaran. Jadi dengan kita menindak rokok-rokok ilegal, kita minta bantuan masyarakat menginformasikan kepada kami tentang rokok ilegal. Akhirnya tersedia market pasar untuk rokok-rokok produk yang legal masuk itu. Seperti itu. Nah, concern kita di situ untuk mengenjot penerimaan negara. Kalau yang dari ini ya memang sudah standarnya seperti itu, kamu jatahnya kamu produksi pita cukai itu sampai level sekian, setelah itu kamu nggak bisa pesen lagi, ya kan? Terus tarifnya sekian kan sudah itu. Artinya kita sudah dapat angka global lah. Nah, untuk lebih ini kan lagi kan harus kita berikan pemasaran yang lebih luas. Nah, itu seperti itu. Jadi konsen kita di Surakarta ya terutama ya tim penindakan seperti itu. Tim pengawasan kita mencoba menggali informasi dari masyarakat mengenai tempat-tempat pemasaran rokok ilegal dan juga tadi ya dari Pemda-Pemda juga. Oh, kita sangat terbantu. Sangat terbantu dengan keberadaan teman-teman Satpol PP, teman-teman dinas-dinas seperti sekarang ini ya. Edukasi, sosialisasi dari Dinas Kominfo masing-masing satuan kerja gitu. Karena kan Bea Cukai Surakarta ini membawahi 7 kabupaten kota. Dari Sragen sampai ke Klaten. Dan memang kita sangat terbantu tuh karena teman-teman Satpol PP juga memberikan informasi kepada kita, memberikan support tenaga, kemudian support yang lain. Gitu. Jadi kolaborasi itu ya Pak ya antara masyarakat dan juga kolaborasi gembur rokok ilegal. Nah terakhir nih Pak, pesan untuk mungkin masyarakat dan juga para petani, mungkin juga para pedagang atau yang industri konsumen, terkait dengan gembur rokok ilegal ini apa sih Pak?
Pesan terakhir Pak Tahrudin. Pesan terakhir di podcast ya Pak ya. Saya mau mati. Jadi gini Pak. Jadi bagi kami ya jelasnya karena kita juga ini sebuah mata rantai Pak ya, dari masing-masing simbiosis mutualisme lah ya. Jadi masing-masing membutuhkan. Kita juga ada tugas untuk mencari pendapatan dari sektor cukai kan gitu ya. Masyarakat juga pengen usahanya lancar, pengen mata pencahariannya juga berjalan seperti biasa. Ya, kalau seandainya ada menemukan atau tempat, kita sudah banyak nih kontribusi masyarakat sudah ada. Kita sering dapat pengaduan dari masyarakat, Pak, di daerah saya di wilayah ini titik ini lokasinya di sini ada peredaran rokok ilegal, Pak. Itu sangat membantu kami. Jadi kami harapkan kontribusinya itu lebih untuk menjadi mata dan telinga kami. Karena kami jelas dengan SDM yang paling 155 kalau dijejer itu dari Lor-in sampai mahkota aja kayaknya nggak ada. Itu kita nggak mampu untuk mengawasi wilayah pengawasan kita yang tadi 7 kabupaten dan 1 kota. Nah, karena itu kalau memang ada mengetahui peredaran rokok ilegal ataupun produk-produk yang mungkin mencurigakan, jadi belum dia mungkin nggak tahu gitu kan ya, informasikan kepada kami. Kalau saluran pengaduannya itu ada itu Mbak ya, di nanti bisa ditulis di sini ya. Ya, di edit di situ lah ya, saluran pengaduan. Ya itu kita sangat terbantu Mbak. Kemarin kita ada beberapa informasi lah mengenai rokok ilegal. Baik. Nah, Pak Ive, closing statement nih Pak. Karena apa sih mungkin kepada masyarakat atau mungkin pada petani gitu, agar kalau berkaitan dengan industri tembakau ini, agar petani, industri tembakau, penerimaan negara dan juga masyarakat luas itu juga sama-sama sejahtera lah ya. Betul. Apa mungkin closing statement-nya? Ya, kepada masyarakat, baik petani, pedagang, produsen, kemudian konsumen, harus kita akui bahwa saat ini cukai merupakan sumber penerimaan yang sangat besar. 10% dari APBN itu dari cukai. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk gempur rokok ilegal. Bagi para perokok, merokoklah yang legal. Karena ketika Anda merokok yang legal, Anda adalah pejuang APBN. Wow, sungguh sangat ini ya. Ya harus kita begitukan, biar yang merokok merasa berfungsi sebagai warga negara. Betul Mbak. Iya. Gini, ketika saya merokok 1 batang, Rp1.250 per batang saya menyetorkan pajak ke negara. Untuk negara. Kalau sehari 10 merokok 10 batang, berarti Anda menyumbang penerimaan negara 12.500 per hari. Itu belum pajak daerah Pak ya? Belum PPN sama pajak rokok. Mungkin baru dari cukai saja. Oke, ini campaign yang perlu terus disuarakan. Betul. Ya, harus pakai rokok legal karena kalian bagian dari pejuang. Betul. Wahai para perokok legal, Anda adalah pejuang APBN. Ya, artinya ini memang ketika nanti semuanya memakai legal kan akan kembali tadi ya Pak dibagi hasil. Betul. Dan bagi hasil cukai yang akan kembali juga ke masyarakat. Dalam bentuk pelatihan kepada UMKM, kemudian pelatihan barista, pelatihan lain-lain, kemudian ada bantuan langsung tunai kepada petani, pada buruh rokok, pemberian bibit tembakau, pupuk dan lain-lain. Di tengah kondisi yang kita belum bisa memilih tadi ya antara cukai, kesejahteraan, kesehatan dan lainnya, ini upaya bersama yang bisa kita lakukan gitu untuk terus menambah pendapatan dari cukai yang ada di depan mata kita. Jadi mari sama-sama berupaya untuk ikut ya menyosialisasikan jangan mengonsumsi rokok ilegal. Nah, untuk bagi yang bukan perokok bisa melapor ya Pak ya ketika melihat ada yang menjual rokok ilegal seperti itu rekan-rekan. Terima kasih sekali Pak Ive dan Pak Taka. Ini diskusinya luar biasa. Tadi awalnya kita tegang karena membahas suatu yang dua pilihan yang sangat sulit gitu untuk dipilih tadi. Tapi kita akhirnya akan mengupayakan bersama untuk jangan pakai rokok ilegal, jangan menjual rokok ilegal untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Kita akan kembali dalam podcast selanjutnya bersama Bea Cukai Surakarta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.